etika komputer lalu adalah kejahatan komputer, ya. Diharapkan apa? Pada hari ini kita mampu mengetahui dan memahami tentang pengertian etika komputer itu, lalu isu-isu pokok komputer saat ini, teman-teman, ya. Isu pokok itu ada apa? Ada yang 5 itu ada cybercrime, di dalamnya ada cyber ethic, ada e-commerce, pelanggaran haki, tanggung jawab profesi. Nah, karena kita adalah berhubungan dengan keilmuan kita, sistem informasi, maka kita harus membahas tentang etika komputer, teman-teman, yang berhubungan dengan dunia kita, ya. Sebelumnya, teman-teman, saya akan kasih dulu sebuah kutipan dari Najwa Shihab, ya, teman-teman, ya. Dikatakan ilmu jangan jadi objek hafalan. Jadi bukan bagaimana kita menghafal sesuatu pengertian, suatu definisi, tidak. Tetapi dikatakan ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Ya, kita sebagai orang kaum intelektual jangan mencari sebuah kesalahan juga, teman-teman, tapi bagaimana kita menjadi sebuah solusi dari sebuah masalah, ya. Oke, yang pertama, teman-teman, overview dulu. Etika komputer atau komputer etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Ya, dikatakan adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Pada saat profesi kalian misalnya profesi tentang legalitas, berarti kita etikanya etika tentang hukum, ya. Etika profesi yang lain maka akan melihat dari perspektif keilmuan itu. Nah, teman-teman, etika komputer itu apa sih? Berasal dari dua suku kata, yaitu etika yang sudah pernah kita bahas. Itu bahasa Yunanisnya adalah bahasa Yunaninya ethos, yang merupakan adat atau istiadat, kebiasaan yang baik dalam individu. Ya, teman-teman, dikatakan adalah etika adalah adat istiadat yang baik. Nggak ada dikatakan kamu mau punya etika yang buruk, ya. Tapi etika itu selalu berkenaan dengan sesuatu yang baik. Lalu yang kedua, kata yang kedua adalah komputer, yang dari bahasa Inggris adalah to compute, ya, menghitung. Tapi kalau bahasa Yunani apa, teman-teman, ada yang tahu? Komputer itu bahasa Yunani apa? Yo, ada yang tahu nggak? Komputer bahasa Yunani? Nggak ada yang tahu? Komputer, teman-teman. Ya, to compute, atau bahasa Latinnya adalah komputer bahasa Yunani. Yang dikasarkan merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Artinya kalau kita gabung ini, teman-teman, etika komputer, maka mempunyai pengertian seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan data. Ya. Dikatakan apa? Ada yang masuk sebentar. Dikatakan apa sih katanya? Seperangkat nilai yang mengatur manusia ini, ya. Etika komputer sendiri ini bertujuan untuk apa? Nggak mungkin tiba-tiba, ya, etika komputer itu dibuat tanpa tujuan, teman-teman. Sudah pasti, ya. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk mencegah kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya, seperti apa? Pencurian data, ya, software hijack, ya, dan lainnya. Hal yang kecil adalah, teman-teman, apa? Pada saat kita copy nih 100% data dari Google atau dari suatu literasi, ya, teman-teman, ya. Apakah itu menjadi suatu yang melanggar etika komputer? Iya, teman-teman. Apabila kita tidak menyebutkan sumbernya. Ini kemarin kita di waktu pertemuan pertama kita membuat kontrak kuliah, kan, ya. Ada mengatakan tidak boleh kopas. Ternyata saya lihat kemarin ada
Di kelas yang lain sudah kopas, lalu teman-teman, saya menemukan juga ada 2 mahasiswa yang terdetek sama saya, jawabannya sama persis teman-teman. Ya, sama persis. Nah, ini kan suatu yang melanggar kode etik teman-teman ya, etika profesi. Secara kejujuran saja ini kan nggak jujur gitu. Boleh kita cari nilai, tapi carilah dengan yang baik, cara yang baik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini teman-teman, maka kita bisa mengangkat isu-isu fakta tentang dunia kita ini loh. Ya, dunia kita ini dunia komputer kan, dunia sistem informasi, dunia digital, dunia teknologi 4.0, 5.0 dan seterusnya. Maka kita harus melihat dari perspektif kita, gitu ya. Ada yang dikatakan kejahatan komputer, cybercrime. Apa itu katanya? Selain memberikan dampak positif, ya, dikatakan komputer itu banyak sekali dampak positifnya teman-teman. Ya, selain dampak positif itu, katanya juga apa? Mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi. Curi data, ambil data yang ilegal. Kalau ngambil data yang legal mah nggak jadi masalah. Tapi kalau ilegal itu yang menjadi sesuatu hal yang tidak boleh. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut computer crime atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal, teman-teman. Berdasarkan Andi Hamzah tahun 89 itu. Sudah lama ya. Dikatakanlah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kalau kalian punya prinsip seperti ini teman-teman ya, ini laptop gue gitu. Ini laptop saya. Suka-suka gue dong, di laptop atau komputer saya atau di handphone saya. Pemikiran itu sebenarnya nggak boleh. Pada saat kita berbicara sebuah perangkat, maka bisa dipastikan perangkat itu punya aturan teman-teman. Ya. Sedangkan untuk menggunakan komputer saja, ada nggak manual booknya teman-teman? Atau handphone, ada nggak manual booknya? Atau buku manualnya ada nggak? Coba jawab dulu. Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Buku manualnya ada. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan atau dalam pemakaian. Ada orang Indonesia teh mah teman-teman, warga plus 62 mah, karena disangka seperti orang yang jago, handphone begitu-gitu aja, oh ini mah seperti gini. Nggak pernah melihat buku manualnya ya, jarang sekali. Bongkar-bongkar, unboxing, buka, oke pakai saja langsung. Jarang dilihat buku manualnya. Padahal apa itu penting? Itu dikatakan bagaimana mencas handphone yang baik, apa fungsi-fungsi seperti ini, bagaimana perawatannya. Biasanya kita abaikan, ya. Jarang sekali kita lihat buku manualnya. Padahal ada aturan-aturan main yang membuat itu menjadi lebih safety, gitu ya. Oke. Beberapa kejahatan di dunia komputer, teman-teman. Ya, ini saya akan ngambil yang besar-besarnya saja. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Ya. Apa dikatakan gitu adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki, menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, unauthorized. Kita nggak berhak nih masuk ke dalam sistem itu. Ternyata kita masuk, ya menyelusup. Kalau masuk itu lebih ibarat, oke ya baik-baik ya. Tapi kalau menyelusup itu biasanya tidak ya teman-teman ya. Tanpa izin kita menyelusup. Dikatakan menyusup yang dimasukinya biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Biasanya teman-teman, kalau kalian dikatakan suatu hacker gitu, ya suatu kejahatan komputer, pasti ada apa? Terbayang satu kata ya teman-teman ya, hacker, betul nggak? Betul ya? Ya satu yang terlintas kita, oh kejahatan cybercrime itu apa? Hacker, sudah. Semua disebut hacker. Padahal tidak seperti itu. Kita lihat nanti teman-teman. Dikatakan melakukan sabotase pencurian informasi penting dan rahasia.
Sebenarnya kalau dikatakan penting, oke, dikatakan penting. Tetapi sampai saat ini juga yang termasuk kategori penting itu seperti apa, kan gitu ya. Kan sudah pernah di hijack teman-teman medsos kalian? Siapa yang sudah pernah merasa dibajak? Facebook, Instagram. Siapa yang sudah pernah? Coba raise hand dulu. Angkat tangannya coba. Siapa yang pernah? Oke, ada Albertius, Ihsan ya. Kedua. Perasaan kamu gimana Albertius? Ihsan, sok Albertius dulu. Pada saat tahu bahwa medsos kamu dibajak, perasaan kamu gimana Albertius? Gimana ya Pak ya? Kayak merasa identitasnya gimana ya? Kebuka sama apa? Identitas itu apa? Keamanan saya itu berarti nggak kuat gitu. Terus platform Instagram kemarin itu kayaknya nggak benar ini kayak bilang. Gitu. Oh, Instagram ya yang di itu ya dibajak. Lalu apa yang kamu lakukan, Albertius? Aku tingkatin itu Pak, apa keamanannya? Aku kasih lagi autentikasi dua pihak, dua kali autentikasi lah. Dua kali atau autentikasi dua kali, oke ya. Nomor handphone sama email dua Berarti kali. Dari kamu sendiri kamu melakukan pengamanan yang agak lebih gitu ya, yang kamu rasakan oke lah ini agak baik. Ihsan gimana? Apa yang dibajak bisa bicara, Ihsan? Iya Pak. Ya. Ya. Perasaan kamu gimana pada saat yang dibajak apa? Instagram Pak. Apa? Instagram. IG juga. Perasaan kamu gimana saat itu? Ya saya kaget gitu, tiba-tiba ada iklan-iklan gak jelas begitu. Padahal itu ya? Instagram YouTube saya. Ya, kan perasaannya. Lalu yang kamu lakukan apa? Kamu tutup, kamu ganti lagi, atau kamu laporkan kepada pihak Instagram? Saya laporin ke Instagram juga. Ya, lalu sudah dapat solusinya? Nggak dapat Pak. Ya udah saya hapus aja. Oke ya. Nah teman-teman, kalau dikatakan kita seberapa penting sih kita ya, hidup kita ya, diri kita ya, apa sih kita ini siapa gitu? Saya saja kan bukan siapa-siapa. Pada saat saya punya di hijack atau dibajak, maka perasaan saya tidak nyaman. Ada sesuatu yang bisa masuk ke diri saya atau ke media sosial saya tanpa saya ketahui. Bagaimana kalau itu yang dibajak orang-orang penting, teman-teman? Ya, data keuangannya, data pribadinya, gitu. Orang penting. Tapi bagi kita saja yang dikatakan tidak penting ya. Maksud saya bukan tidak penting karena kita manusia, tidak, tapi tidak penting karena mungkin posisi kita, status kita tidak ada di pejabat pemerintahan, tidak ada di bagian-bagian yang penting, itu merasa sesuatu yang sudah nggak enak bagi kita. Apalagi ini adalah kalau itu menyangkut dengan negara, gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Itu berarti adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan secara tidak sah. Itu yang kejahatan pertama, teman-teman. Kita lihat lagi adalah yang dimaksud dengan illegal content, ya, konten atau isi yang dilarang, ya, atau yang tidak sah. Apa itu? Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis. Contohnya apa kira-kira teman-teman ya? Illegal content. Hoax mungkin Pak. Hoax ya, itu yang paling terbesar adalah hoax. Sekarang sudah kayaknya di Indonesia itu teman-teman, itu saya lihat kabarnya kemarin dia merupakan satu yang tidak bijak menggunakan media sosial. Ya peringkat 3 atau peringkat 6 dunia ya teman-teman ya. Nah itu betapa mirisnya di mana pengguna media sosial juga internet di dunia Indonesia cukup tinggi teman-teman peringkatnya ya. Nah, itu ternyata apa? Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong, hoax teman-teman atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri. Hate speech di situ juga dikatakan gitu ya. Pencemaran nama baik. Sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, kamu ungkap di situ. Ya. Saya bilang di medsos saya atau YouTube saya, Albertius itu dia suka mencuri data di kampus gitu ya. Suka apa gitu, padahal nggak benar gitu, tapi saya expose. Nah itu menjadi sebuah illegal content teman-teman.
Kamu harus pastikan dulu sebelum kamu posting. Klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya. Bagaimana, benar atau tidak? Kalau benar ya silakan saja, tapi dengan etika yang baik. Tetapi bagaimana kalau tidak jadi benar, maka kalian akan menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Kalian bisa kena undang-undang ITE. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya, teman-teman. Data forgery, ya, dikatakan merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai script list, dokumen melalui internet. Nah, script list ini, teman-teman, biasanya adalah kalau kalian lihat di Google ya, script list itu adalah dokumen-dokumen untuk media e-commerce, teman-teman. Ya, dokumen-dokumen untuk penunjang pembelian di e-commerce, ya, dokumen-dokumen pentingnya. Oke, dikatakan itu merupakan kejahatan dengan memalsukan data. Kok bisa segitu ya? Nah, dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik typo, ya, disalah ketikkan saja. Oke, kalau salah ketik itu menjadi nggak terperiksa, teman-teman, ya, tidak terperiksa, maka akan menjadi keuntungan bagi pelaku. Tapi kalau dibilang, Albertus, kok kamu kayak gini sih? Maka Albertus punya alibi. Oh, maaf Pak, ini typo, salah ketik gitu. Tapi kalau tidak terlacak apa? Ya santuy aja Albertus ya. Dapat sesuatu keuntungan dari typo itu. Disengaja, teman-teman. Itu yang namanya data forgery. Lalu yang berikutnya, cyber espionase merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata spy, teman-teman ya, spionase terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi, teman-teman. Ya. Kalau saya punya bisnis A, Prayuda punya bisnis A. Ternyata saya lihat kok Prayuda ini bisnisnya luar biasa ya, omsetnya sangat tinggi, konsumennya banyak. Kok saya gitu-gitu aja? Maka bagaimana saya coba untuk mencari data-data yang penting di Prayuda, mungkin strateginya seperti apa, atau saya bisa menghancurkan datanya. Supaya apa? Supaya bisnis yang sama dengan saya, bisnis Prayuda itu bisa collab, ya, bisa gagal gitu. Sehingga akhirnya saya yang naik. Itu yang disebut dengan cyber spionase, teman-teman. Memantau dulu nih, kerjanya Prayuda ini apa sih? Bagaimana sistemnya sih? Bagaimana penjualannya sih? Ya, bagaimana uangnya sih? Gitu ya. Kok kuat banget gitu. Nah, itu dia di mata-matai. Bagaimana supaya tahu nih, karena merupakan saingan bisnis. Lalu kita ke slide 12. Yang berikutnya cyber sabotase and extortion, teman-teman. Jadi katanya membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer. Ya. Ini gini. Yang cyber sabotase atau extortion ini adalah saya punya tahu ya Sasa ini komputernya seperti itu. Lalu saya tahu juga Sasa punya bisa masuk ke jaringan komputer Sasa karena apa? Saya bisa menyelusup ke situ. Lalu saya rusaklah nih datanya ya punya Sasa, baik secara fisik atau non fisik, apakah aplikasinya atau hardware-nya atau perangkat lunaknya. Saya rusakin nih gitu ya. Sasa bingung. Lalu apa yang terjadi setelah saya bingung? Ya, yang saya lakukan apa? Saya bilang gini, komputer kamu error ya? Jaringan kamu error ya, bermasalah ya? Saya betulin ya, gitu. Gitu ya. Jadi saya rusakin, saya yang betulin, teman-teman. Sama halnya virus, teman-teman. Orang kira-kira teman kita diskusi loh. Kira-kira virus dibuat orang kenapa ya? Iseng bingung, ya iseng bingit gitu loh.
Orang buat virus. Apa kira-kira motifnya orang buat virus? Siapa bisa jawab? Miki bisa jawab? Bisa, Ki? Kamu memandang saya seperti itu. Kedengaran suara saya enggak? Beneran, Oh, Pak. Miki. Oke, kira-kira orang buat virus kenapa, Miki? Kira-kira saja. Juga kayaknya untuk yang cari keuntungan, Pak. Cari keuntungannya lewat gimana ya, Miki ya? Jadi kayak si virusnya dibikin dulu, baru nanti kayak seolah-olah bikin buat antivirusnya gitu. Oke, bagus ya, analisa yang bagus. Nah, virus ada dibuat orang kenapa, teman-teman? Ada dua hal yang mendasar ya. Pertama, mungkin ingin menghancurkan saingannya lewat bisnis tadi ya, teman-teman ya. Saya nggak suka sama Prayuda nih. Kok ekonominya bagus, perusahaannya bagus. Saya kirim virus ke situ untuk menghancurkan bisnis bisa. Motif kedua adalah yang dibilang Miki tadi, bahwa orang buat virus adalah pertama dia buat dulu penyakitnya, teman-teman. Ya, dia sebab nih penyakit nih. Nah, nanti orang sudah kewalahan, ribut, viral gitu ya. Maka tiba-tiba saya bilang gini, ini saya punya jual antivirusnya $5. Gitu ya. Daripada data saya hilang, ya sudah saya beli $5. Nah, itu teman-teman. Jadi ada motif lain seorang buat virus adalah untuk apa? Mencari keuntungan. Buat penyakitnya, lalu dia jual obatnya, teman-teman. Virusnya dikasih gratis. Nggak ada virus yang berbayar. Ada nggak teman-teman tahu nggak ada virus yang berbayar? Nggak ada, Prayuda ya? Pernah beli virus? Nggak ada ya. Oke, nah gitu. Kejahatan ini sering disebut juga dengan cyber terrorism, teman-teman ya. Ini kayak kerjanya seperti itu, tapi di dunia cyber. Oke, kita next. Offense against ya intellectual property, teman-teman. Ini apa sih sebenarnya? Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tentang pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, teman-teman. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain. Ya. Ini sama seperti ini, teman-teman ya. Copy, edit, paste. Copy, edit, paste gitu ya. Kalian tahu, teman-teman, ada kasus bank besar ya. Salah satu bank besar itu Bank BCA, tahu ya? Saya sebutkan aja namanya, dan ini memang karena membahas sesuatu yang berhubungan dengan ini. Bank BCA itu pernah diretas, teman-teman. Ada orang seperti kita nih yang sistem informasi dan informatika, dia membuat itu tampilan web BCA. Ya. Dia buat sama persis dengan BCA webnya, teman-teman. Sama juga di hosting ke tempat yang sama gitu ya. Tetapi gini, dia mungkin menganalisa dulu, tampilannya seperti apa, dalamnya seperti apa, dia buka dulu. Lalu dia buat, teman-teman, tampilan aspalnya. Asli tapi palsu. Dia buat itu untuk apa sih kira-kira? Dia buat itu untuk supaya orang bisa bertransaksi, teman-teman. Ya, bertransaksi lewat web palsu yang dia buat. Harapannya apa? Dia dapat PIN-nya gitu ya. Dapat password-nya, dapat account-nya, dan seterusnya. Apabila itu dapat, teman-teman, sama dia, maka dia akan melakukan sesuatu yang ilegal dengan PIN orang lain, dengan password orang lain. Ini terjadi, teman-temannya, Bank BCA yang bank begitu besar. Jadi dirubah tampilan webnya. Bukan tampilan itunya, tapi dia memang merubah yang asli menjadi palsu, ada dua. Jadi kalau salah-salah saya ternyata nggak jeli nih ya, masuk ke yang palsu.
Saya transaksi di situ, seolah-olah bertransaksi, padahal tidak. Akibatnya data-data saya bisa keambil teman-teman. Itu ya, dibuat palsu. Dan ini juga copy edit paste ini juga teman-teman ya. Pada saat kalian mengambil suatu data, tidak mencuplik tadi yang seperti saya katakan. Saya menyebutkan tadi ada mengambil dari cuplikan dari tahun 89 tadi. Nah, kalau saya tidak itu, maka saya melakukan suatu pencurian teman-teman. Itu ya, dan kalian juga nggak boleh seperti itu. Pada saat kalian kopas, paste, ya silakan sebutkan sumbernya dari mana. Ya. Lalu yang berikutnya, infringements of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Ya. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, teman-teman. Yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun material. Ya teman-teman ya, sering terjadi ya kalau kalian lihat misalnya ada penipuan di salah satu mesin ya, ATM pada bank. Dirusakin dulu nih teman-teman. Terus seolah-olah membantu. Kenapa? Oh ini gini macet, nggak bisa transaksi. Boleh tahu nomor PIN-nya sekian-sekian. Ya, kalau itu secara fisik teman-teman ketemu. Akhirnya apa? Akan ketahuan PIN-nya apa gitu ya. Karena apa, dia ngasih tahu, seolah-olah dia membantu padahal tidak. Lalu pernah tahu juga teman-teman ada yang kejadian gini. Dananya hilang, uangnya hilang di tabungan, ada penarikan tunai, tapi ternyata apa? ATM-nya kok ada sama saya? Kok bisa melakukan transaksi di mesin ATM? Ada kok di dompet saya ini ada, ini ATM-nya ada gitu. Tapi kok pada saat ATM itu di dompet saya, kok bisa ada penarikan tunai di kota lain, di ATM yang lain gitu. Ternyata apa terjadinya teman-teman? Ada yang tahu? Ternyata yang si pencuri ini, yang nakal ini adalah membuat mesin screamer teman-teman. Screamer tuh kecil banget ya. Dia alat pembaca data yang ditempelkan di mesin ATM teman-teman, alat masuk kartu itu. Ditempelkan situ pada saat speed dia masuk ke situ. Lalu dia biarkan mungkin 24 jam ya atau 8 jam. Pada saat speed baru diambil alat screamer itu. Prosesnya namanya screaming. Diambil lalu dipindahkan teman-teman datanya. Ini ada masuk dari kartu BCA, ini ada kartu masuk dari bank yang lain, bank seterusnya, bank BNI dan seterusnya. Dibuka di komputernya teman-teman. Datanya masuk semua. Oh ada bank ini. Tinggal lihat, oh modifikasi kartunya. Dia dapat kartu palsu berdasarkan data yang dicuri dari alat mesin screamer itu teman-teman. Wah luar biasa teman-teman ya, tanpa sadar dompet sama kita, ATM-nya sama kita, ternyata uang sudah dikuras di tempat yang lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya ditanya tiba-tiba dari seolah-olah pihak bank, ya, misalnya perbaikan data, maintenance data, minta nomor PIN-nya, biasanya kalau bank itu tingkat keamanannya atau yang lain biasanya nama ibu ya teman-teman ya. Selalu mengisi nama ibu ya. Tanya nama ibunya siapa. Karena apa? Itu adalah kunci atau akses untuk memasuki data di bidang atau di perbankan teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang berikutnya adalah cracking. Ya, orangnya disebut dengan cracker. Kejahatan dengan cara merusak sistem keamanan suatu sistem komputer teman-teman. Dia biasanya melakukan pencurian cracker ini. Pertanyaan saya sekarang, saya duski dulu. Kira-kira kalau kita sebagai orang awam, maka yang dikatakan jahat itu yang mana teman-teman? Cracker atau hacker? Cracker, Pak. Kenapa Fadil? Cracker.
Oke, kalau hacker itu berarti baik gitu. Enggak, definisi hacker itu sendiri kan dia orang yang bisa mengakses data seseorang ya Pak. Tapi untuk kelompoknya sendiri ada yang black hat, ada yang white hat. Black hat sama Sedangkan white hat ya. untuk hacker sendiri kan dia udah sesuai namanya itu perusak, cracking. Crack ya, cracker ya. Makanya kalau kalian misalnya instalasi aplikasi yang baru kan biasanya suka cari cracknya ya teman-teman ya. Ya kan? Program yang palsu, anak-anak informatika nih biasanya ya, informasinya tahu. Dicari cracknya apa. Ya, serial numbernya kita nggak punya karena kita beli bajakan gitu kan. Akhirnya kita cari cracknya, betul nggak? Iya Ya. Pak. Sudah jangankan gitu di depan kampus ITB ya teman-teman ya, banyak ya software bajakan ya, betul nggak? Dijual 5.000-an, 10.000, dalamnya udah banyak gitu. Ada dikasih crackernya, kalau cracknya nggak ada, kita cari di internet. Biasanya kan kita ngulik kayak gitu ya. Nah tadi betul dikatakan Fadil bahwa cracker sama hacker itu, kalau bagi orang awam biasanya bilangnya hacker itu jahat teman-teman. Sebenarnya tidak. Ya dia punya komunitasnya, lalu kalau cracking atau cracker itu yang jahat teman-teman. Kemampuannya sih sama dengan hacker, ya. Dia menyelusup kerjanya. Tetapi kalau si cracker ini, dia bisa masuk teman-teman. Tujuannya apa? Merusak. Kalau dia suka dia ambil, dia curi. Itu cracker tuh kerjanya. Ya. Oke, nanti mungkin ada di hackernya ya teman-teman ya. Kita yang mengerti dunia sistem informasi IT, bahkan kita harus tahu hacker sama cracker itu jahatnya jahat malah jahat cracker teman-teman. Hacker itu sebenarnya baik juga ya. Tapi ada yang saya katakan tadi white hat sama black hat ya teman-teman ya. Komunitas di Bandung juga ada seperti itu. Oke, yang berikutnya carding teman-teman. Carding ini adalah proses kejahatan komputer juga berbasis IT yang berhubungan dengan kartu kredit teman-teman. Pelakunya disebut dengan carder, ya hati-hati bukan herder teman-teman ya. Kalau herder itu gugup ya. Kalau carding ini carder, di mana dia menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain teman-teman. Enak aja dia beli sesuatu pakai kartu kredit orang lain. Itu yang disebut dengan carding. Penggunaan kartu kredit orang lain yang tidak diketahui oleh pemiliknya secara ilegal, teman-teman. Itu adalah carding. Enak ya teman-teman ya, kita belanja terus pakai uang orang gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Denial of service attack, teman-teman. Nah, kalau denial of service attack ini, katanya teman-teman ya, dia caranya adalah mengirimi sesuatu yang tidak jelas, teman-teman. Mengirimi sesuatu yang tidak jelas atau junk, ya, atau sampah kepada yang dituju. Saya nggak suka misalnya lihat Dika gitu. Ya, maka saya akan ganggu dia dengan cara denial of service attack. Saya kirimin saja ya sampah-sampah yang nggak perlu. Akibatnya apa? Kalau di komputernya atau di jaringan komputernya Dika ini penuh sampah, teman-teman, maka akan merugikan siapa? Ya Dika itu sendiri. Kalau bertanya, kan bisa dibersihin Pak kalau sampah? Betul, bisa. Tetapi apakah tidak butuh biaya, tidak butuh proses, tidak butuh waktu untuk membersihkan sampah-sampah itu, teman-teman? Ya, itu yang dipikirkan. Artinya, pada saat orang melakukan itu, dia supaya apa? Lalu lintas itu bisa mungkin menjadi terhambat, teman-teman. Orang jadi malas lewat itu. Contoh ya, misalnya kalian di depan rumah kalian jalan, teman-teman, ya, aksesnya jalan. Lalu ada orang yang ingin mengganggu, kalian punya hajat nih teman-temannya misalnya ya, punya acara gitu. Akses menuju ke rumah kalian
ditebar sesuatu yang bisa menghambat orang lain, teman-teman. Contoh apa? Mungkin tebar sampah gitu ya, nyimpan motor sembarangan di situ. Pokoknya bagaimana menghambat supaya orang bisa melintas ke situ. Akhirnya apa? Orang jadi susah ke situ. Ya, ilustrasi sederhananya gitu. Orang jadi susah. Males banyak sampah ke rumahnya itu. Akhirnya apa? Orang yang pemilik rumah yang menjadi target ini ya harus bersih-bersih dulu kan. Masih untung kalau cuma 5 meter yang dibersihkan. Coba kalau 5 kilometer, teman-teman. Bisa dibayangkan berapa lama butuh proses biaya berapa kan gitu. Itu yang dikatakan denial of service attack, teman-teman. Ya, ilustrasinya seperti ini. Dimasukin nih semua nih, teman-teman, sampah ke sini. Akibatnya jalur yang di sini akan terhambat. Orang nggak mau masuk juga lah gitu ya, susah. Dikit-dikit loadingnya, prosesnya lama, dikit-dikit loadingnya lama. Karena apa? Proses yang terjadi sangat babak belur di sini, teman-teman. Banyak sekali sesuatu yang tidak penting ada di dalam suatu jaringan itu. Yang berikutnya, teman-teman, itu adalah head site. Situs ini sering digunakan untuk hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis. Untuk siapa sih? Untuk menyerang siapa? Pihak-pihak yang tidak disenanginya, jelas dong ya. Nah, ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program, promosi kebijakan, atau suatu pandangan isme yang dianut oleh seseorang. Ya, teman-teman, head site ya. Dia buat di situ. Ya, ini juga pernah terjadi, teman-teman. Ini satu, lalu di yang tadi ya, web yang aspal, teman-teman. Ini pernah kejadian, teman-temannya di Indonesia. Pada saat itu ada kampanye pemilihan presiden, dan di situ adalah paslonnya paling banyak, teman-teman. Ada 9 paslon atau 8 paslon, saya lupa. Tapi sekitar itu banyak banget. Bukan 2 atau 3, tapi lebih dari 5, teman-teman, paslonnya. Lalu di KPU bilang gini, teman-teman, tenang saja, KPU tidak akan diretas kok sama hacker, katanya. Karena kita sudah beli sistem yang mahal banget. Ya. Ternyata apa, teman-teman? Pada saat seorang menteri itu bilang seperti gitu, nggak lama kemudian dibayar tunai ya, teman-teman, dibayar kontan sama para hacker. Dirusak tuh, teman-teman. Ya, dibuat suatu, disalahartikan saja. Foto-foto atau gambar-gambar 5 pasangan itu, teman-teman. Itu semua wajahnya diganti dengan wajah binatang, teman-teman. Bisa bayangkan ya, situs KPU resmi diretas. Dan dengan bangganya, dengan percaya dirinya bahwa ini tidak akan diretas, sudah mahal nih, bayar hire orang untuk melakukan proteksi. Ternyata bisa diretas. Dan supaya kalian tahu juga dan kita tahu semua bahwa tidak ada yang tidak bisa diretas, teman-teman, oleh hacker ini sama cracker ini. Biasanya kalau dia semakin ditantang, dia akan semakin mampu untuk melakukan itu. Merasa tertantang juga, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Cyber stalking, teman-teman. Inilah segala bentuk kiriman email yang tidak dihendaki oleh user atau junk email, ya. Bukan si Ujang, teman-teman ya, junk email. Yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun email sampah ini tidak dikenali oleh user. Pernah dapat seperti ini, teman-teman? Cyber stalking ini? Ya. SMS stalking banyaknya, Pak. SMS stalking ya, stalking ya. Atau WA stalking pernah? WA belum pernah. SMS ya. Nah, ini ya, teman-teman, semuanya cyber stalking ini seperti ini. Ya, dipakai paksa, kalau nggak dia ngirim ya, bom email ya, teman-teman ya. Nggak perlu, tapi kita diserang terus sama email-email yang nggak guna gitu. Akhirnya wah, rudet pisan gitu kan, sama tadi di mana email stalking itu. Tuh contohnya, teman-teman. Lalu yang berikutnya,
Oke. Yang tadi teman-teman itu kan isu-isunya tadi yang kita sudah sampai dengan cyber stalking itu kan adalah yang berhubungan dengan kejahatan ya teman-teman yang di sini ya. Nah ini ya, kejahatan komputer. Itu isunya. Apa saja kejahatannya tadi ada cracker dan seterusnya. Oke, sebelum saya lanjut lagi teman-teman yang cyber etik, saya akan kasih ilustrasi lagi tentang hacker teman-teman supaya kita sama persepsi dulu. Tadi yang dikatakan Fadil ada yang apa black hat sama white hat ya. Fadil betul ya? Iya, Pak. Nah, teman-teman saya kasih gambaran dulu. Hacker itu sebenarnya apa kerjanya seperti cracker itu ya supaya kita sama, supaya kita bisa menjawab atau kita bisa berdiskusi. Saya kasih ilustrasi teman-teman sederhana. Saya sekarang melihat Prayuda kamu di kamar ini atau di ruang tamu atau di apa? Di ruang tamu, Pak. Oke, di ruang tamu. Saya melihat kondisi ruang tamu kamu ya, Prayuda ya. Jangan dimatikan kamera kamu. Saya lihat gitu. Saya hacker ya. Lalu saya periksa. Oh, ruangannya seperti itu ya. Saya analisa pintunya di mana. Lalu saya lihat lagi ada kaca jendela di mana. Saya perhatikan dulu teman-teman. Saya hacker ya. Nah, lalu setelah saya lihat dengan kondisi rumah Prayuda itu, saya lihat saya akan masuk ruang tamu Prayuda ini dengan cara dari jendela. Kayaknya itu bisa dimasukin gitu ya. Nah, pada saat saya pantau rumah atau di ruang tamu itu kosong, teman-teman, maka saya masuk lewat yang saya target tadi, teman-teman ya. Misalnya jendela kaca tadi, saya congkel. Saya masuk nih, lalu saya lihat-lihat kondisinya dalamnya ada apa. Oh, ada laptop Yuda ya, ada apa, ada kopinya, ada gelas kopinya gitu kan, ada handphone di situ. Nah, setelah saya puas-puas melihat teman-teman, akhirnya saya keluar lagi teman-teman, keluar dari tempat yang sama. Tapi sebelum saya keluar, saya kasih aja gini pesan sama Yuda ya, kata-kata cinta. Yuda, tadi saya masuk nih ya ke sini, saya masuk tadi lewat jendela kaca itu. Oke, terima kasih Yuda ya. Saya tinggalkan surat itu di meja. Saya keluar lagi, saya rapikan lagi tutupnya. Lalu Yuda masuk, nggak kaget dong. Kenapa? Saya tidak mengambil sesuatu dari situ. Gitu ya. Tapi pada saat Yuda lihat, oh di mejanya kok ada pesan siapa? Kok di tempat di keluarga saya nggak ada tulisan seperti ini, kok bisa? Terus Yuda lihat gini, oh ya di kaca ini ada bekas congkelan. Gitu kan? Ada bekas orang nyongkel nih. Wah, atuh bener orang masuk tadi di sini kirim pesan gitu ya. Kasih tahu nih dia masuknya lewat situ dan ternyata betul. Maka kira-kira apa yang dilakukan Prayuda setelah kejadian ini? Cok, Prayuda atau Yuda atau apa panggilannya? Apa yang kamu lakukan setelah tahu saya masuk ke situ? Lapor polisi mungkin, Pak. Lapor polisi, emang ada yang saya ambil? Ya, tapi itu kan Pak ini Pak, ngeganggu privasi. Oke ya. Apakah polisi akan menyelidik atau akan bilang seperti apa sama kamu kira-kira? Kalau Albertius kira-kira, apa yang kamu lakukan dengan kondisi tadi yang terjadi pada rumah Prayuda? Kalau kamu sekarang sebagai tuan rumahnya. Nambah itu Pak, apa lebih nguatin jendela atau enggak masang ring yang besi. Oke ya, oke. Ada dua hal yang dilakukan teman-teman, menarik ya. Prayuda bilang lapor polisi, oke itu sesuatu yang tepat, ya jadi masalah. Tapi akan menjadi sesuatu pertanyaan, ada yang hilang nggak ada? Oh iya, oke ya, itu ya teman-teman ya. Oke, paling polisi akan bilang gini, tolong diperbaiki aja Pak jendelanya gitu ya, kasih pasang. Lalu yang Albertius, dia akan melakukan hal yang berbeda. Dia akan membuat suatu pengamanan yang lebih ya Albertius ya. Ya. Kalau saya juga gitu sama teman-teman. Kalau nggak ada yang diambil, nggak ada yang rusak, oke nggak jadi masalah. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus melakukan adalah saya memperbaiki jendela yang dimasuki tadi. Apakah harus pakai teralis? Saya akan panggil tukang tolong dibetulin loh. Tadi ada orang masuk ke sini.
Oke. Target saya bukan jendela yang masuk tadi, teman-teman, yang dimasuki. Saya akan melihat lagi, tolong Pak ke tukang ya, lihat lagi nih celah-celah mana yang mungkin bisa jadi lemah. Betul ya teman-teman ya? Tolong perbaiki sekalian lah, pasang tralisnya juga, karena tadi orang masuk. Tapi kalau cracker beda teman-teman. Setelah saya masuk berhasil, baik dengan cara sopannya artinya saya congkel baik-baik, lalu saya tutup baik-baik gitu ya. Ini boleh dia dengan cara congkel atau mungkin dia pecahkan kacanya teman-teman. Yang penting dia bisa masuk. Nah setelah dia masuk, ternyata dia lihat ada yang menarik bagi dia. Contohnya handphonenya Prayuda ya, saya ambil nih. Laptopnya lumayan ya, saya jual 1 juta, cetel gitu kan. Saya ambil, saya bawa, saya curi. Itu cracker kerjanya kayak gitu teman-teman. Dia bisa berhasil masuk dan mengambil sesuatu atau merusak sesuatu. Apakah kacanya dipecahkan? Kalau kacanya dipecahkan, Prayuda langsung lihat dong pada waktu datang tiba-tiba. Dia langsung tahu kok bisa pecah kaca gini. Pasti buru-buru masuk ke dalam. Ada yang hilang nggak ya? Oh ada, ternyata diambil ini. Lapor polisi teman-teman. Ya. Jadi kita harus bisa samakan persepsi kita bahwa hacker dengan cracker itu beda. Hacker kenapa ada tadi dikatakan white hat teman-teman? Sebenarnya saya baik dong sama Prayuda ya. Saya nggak ngambil, tapi saya masuk baik-baik. Bukan baik-baik ya teman-teman, ya nggak baik juga ya. Saya masuk, tapi saya ngasih tahu Prayuda, kelemahan rumah kamu tuh di situ gitu loh. Di jendela itu. Jadi secara tidak langsung saya bilang, betulin tuh jendela itu Prayuda. Paham ya teman-teman di sini ya ilustrasinya ya? Dia ngasih tahu nih kelemahannya nih. Nah, kalau dia masuk sistem komputer gimana? Oke, Yuda, sistem keamanan kamu kurang bagus. Kenapa? Passwordnya kayak begini. Ya, masih pakai kode angka. Ganti bukannya dengan dengan apa? Dengan biometrik, mungkin dengan mata atau suhu tubuh atau telapak tangan. Dikasih tahu nih. Gantilah, jangan seperti itu. Gitu. Tapi kalau cracker enggak ada teman-teman. Berhasil masuk dan dia nyuri seenaknya. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang namanya isu yang kedua, cyber etik teman-teman. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous teman-teman ya. Kenapa dikatakan itu? Orang-orang yang sebenarnya tidak saling kenal. Ya. Kalau kamu lihat akun seseorang, Facebook misalnya gitu, atau Instagram, yang tidak kamu kenal teman-teman ya, tidak kamu kenal. Dia membuat foto profilnya perempuan atau laki-laki. Apa kamu bisa pastikan dia itu adalah orang yang benar? Bisa dipastikan nggak? Nggak bisa ya? Tidak bisa kita pastikan bahwa yang terlihat di internet itu sama. Secara realita nggak mungkin sekali teman-teman. Kecuali kita sudah tahu benar siapa orangnya. Ya, maka bisa kita pastikan. Tapi kalau ini, makanya dikatakan di dunia yang tidak kita kenal teman-teman. Apakah saya pada saat saya buat Instagram harus pakai KTP asli? Enggak juga. Ya. Apakah saya harus melampirkan fotokopi? Tidak juga. Siapapun boleh. Anak umur 6 tahun, 7 tahun pun kalau bisa buat Instagram, Facebook, kok bisa gitu. Kalau 6 tahun, 7 tahun nggak boleh ya teman-teman ya. Belum cukup umur. Tetapi dia apa? Manipulasi data. Tanggal lahirnya dirubah. Akhirnya dia dapat akun. Nah seperti itu teman-teman. Sesuatu dunia yang tidak bisa kita pastikan. Ya, itu cyber etik. Nah, dari situ teman-teman, dari permasalahan di situ adalah apa? Menuntut adanya aturan pada prinsip dalam melakukan komunikasi via internet, teman-teman. Dengan melihat fenomena itu, ya, tidak ada lagi etika di situ, yang tidak penuh kepalsuan, anonymous atau tidak saling kenal, maka dibuat teman-teman suatu yang dikatakan adalah netiquette atau netiquette ini teman-teman yang merupakan suatu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet, ya, dikatakan di situ.
Netiquette ini yang sering digunakan oleh mengacu pada standar netiquette yang ditetapkan oleh IETF nih teman, the Internet Task Force. Lihat fenomena seperti itu, ada masalah-masalah yang berhubungan dengan komunikasi, ada masalah dengan akun orang gitu ya, maka si IETF ini, the Internet Task Force ini ya, membuat suatu etikanya teman-teman. IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional teman-teman. Ya, dikatakan masyarakat internasional yang merasa apa? Peduli ini. Ya, dengan cyber etik ini. Kalau kayak gini terus mah nggak bisa aman nih di dunia internet. Maka kita buat etikanya. Oke, itu yang masyarakat internasional terdiri dari para perancang jaringan, network designer teman-teman, operator, penjual dan peneliti. Ini yang merasa sama-sama butuh nih etiket ini. Bagaimana si penjual harus bisa memastikan konsumennya real, nyata, ada, dan dia tidak akan ditipu. Ya. IETF ini merupakan netiquette ada dibuat seperti ini teman, guidelines yang terdokumentasi dalam request for comment ini teman. Jadi dibuat aturannya, guidelines-nya. Ada dokumentasinya, ada teman-teman. Gitu ya. Ini. Supaya apa? Supaya cyber etik itu tetap ada di dalam dunia internet. Lalu adalah isu yang ketiga, teman-teman. Oke, kalau kalian mau lebih dalam, teman-teman, kalian bisa lihat tentang ini ya, teman-teman. Atau netiquette ini nih, guidelines ini. Isu yang ketiga dikatakanlah e-commerce. Tahu e-commerce, teman-teman? Tahu nggak? Tahu, Pak. Ya. Apa ya e-commerce itu, teman-teman? Reza. Apa, Pak? E-commerce itu apa sih? Perdagangan elektronik, Pak. Perdagangan elektronik ya? Ya. Oke, ya. E-commerce atau perdagangan elektronik, e-commerce. Perdagangan elektronik banyak sekali masalahnya, teman-teman ya. Kira-kira apa saja masalahnya nih? Kira-kira apa saja yang bisa timbul dengan adanya e-commerce nih, teman-teman? Penipuan, Pak, yang paling besar. Yang paling besar adalah penipuan. Ya, penipuan apa? Tentang apa? Tentang barang yang palsu, tentang transaksi palsu, dan lain hal sebagainya, Pak. Ya, di perdagangan elektronik ini betul, Fadil ya. Banyak sekali masalah yang timbul. Timbulnya apa? Pedagang yang tidak jujur, teman-teman. Ya, dibilang kualitasnya bagus gini. Ternyata pada saat dikirim sesuatu yang di luar ekspektasi kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi gininya barangnya kecewa, teman-teman. Walaupun murah, tapi kalau kecewa, teman-teman, nah harga itu menjadi mahal ya, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya harga itu mahal, ternyata kita puas banget, maka harga itu nggak jadi masalah. Tapi pada saat kita dapat harga murah dan kita ditipu, teman-teman, walaupun Rp5.000 itu gondoknya teman-teman lumayan luar biasa. Ya, pedagang tidak jujur. Lalu apa lagi? Konsumen yang tidak jujur juga, teman-teman, yang nipu, gitu kan? Lalu apalagi banyak sekali, teman-teman, di dalam dunia perdagangan elektronik ini. Ya, banyak sekali. Kalian bisa lihat itu, apalagi sekarang lagi marak-maraknya ya pandemi ini. Depan rumah ternyata tiba-tiba bilang paket gitu kan ya. Sering sekali terjadi gitu. Maka dari itu, teman-teman, dunia internasional membuat suatu Universal Model Law on Electronic Commerce pada tahun 96. Dikatakan apa yang ini? Ya. Ini adalah supaya acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce diterbitkan oleh siapa? Sama UNCITRAL ini, teman-teman. Sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Berarti masalah itu, teman-teman, masalah dunia perdagangan elektronik ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Tetapi sampai PBB pun turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Banyak sekali terjadi masalah. Ya. Di mana kita misalnya barang yang kita beli di cancel, uang tidak kembali gitu ya. Gitu kan? Wah, banyak sekali pokoknya. Makanya
menjadi internasional juga, maka PBB juga menjadi suatu concern bagi PBB. Ya, model tersebut telah diuji oleh General Assembly of Resolution. Nah ini teman-teman. Tapi apakah dengan adanya aturan ini akan menjadi aman? Ya tidak juga. Aturan itu kan kata orang yang iseng, sebenarnya aturan dibuat untuk dilanggar ya teman-teman ya. Apakah dengan ada aturan bisa menjamin aman? Oh tidak juga. Aturan-aturan kalau yang pengennya tidak jujur ya tidak jujur ya gitu kan. Tuh. Lalu yang berikutnya adalah isu-isu apa pelanggaran haki teman-teman. Ya dikatakan beberapa kasus pelanggaran haki antara lain pembajakan perangkat lunak software yang dicari cracknya sama kita teman. Pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya. Ini teman-teman, kalau nggak salah juga nih di tahun 2000-an, 2002-2001 ini. Kalian pernah dengar bahwa BEC tahu BEC? BEC tahu? Bandung Electronic Center? Tahu? Tahu, Pak. Segitiga emas Ruko Kosambi tahu? Tahu nggak? Kosambi tempat jual-jual atau servis komputer teman-teman, Kosambi tahu? Ruko segitiga emasnya? Tahu, Pak. Tahu, oke. Kandaga Cicadas tahu? Kandaga jual handphone dan komputer juga dari Kandaga. Itu pernah teman-teman ya tutup teman-teman berapa bulan. Kenapa? Orang Microsoft langsung datang teman-teman untuk sidak ke Indonesia karena Indonesia paling banyak sekali pelanggaran hak cipta teman-teman. Datang dia ke BEC, datang dia ke Ruko Segitiga Mas Kosambi, datang dia ke Kandaga, ke kantor-kantor teman-teman. Untuk apa? Untuk memeriksa software yang mereka jual atau yang mereka pakai, teman-teman. Ya. Ternyata hampir 90% penjual komputer itu tidak menjual aplikasi Windows secara resmi, teman-teman, bajakan semua. Tutup teman-teman tuh BEC, ya, Ruko segitiga emas itu. Kenapa takut di sweeping? Dendanya gimana teman-teman? Bisa puluhan juta, ratusan juta teman-teman. Karena menjual sesuatu yang ilegal. Sama halnya yang mohon maaf di depan kampus ITB itu. Banyak atau dimanapun ya. Jual-jual aplikasi yang bajakan 10.000 kita dapat. Padahal kalau aslinya mungkin itu di atas ratusan ribu gitu. Tapi dengan 10.000 kita dapat. Dibajak. Atau kita beli. CD film yang VCD film itu teman-teman di jalan pinggir jalan itu berapaan sih teman-teman? Atau lagu MP3 itu di pinggir jalan ada yang pernah beli? Berapaan harganya? 5.000, 6.000 paling, Pak. 5.000, 6.000 ya. Kalau kalian beli originalnya berapa teman-teman? Paling sedikit 50.000. Ya kan? Nah, kasus kemarin juga teman-teman yang tahu warung kopi sama Warkop DKI ada sedikit clash, tahu? Ya, kemarin lagi hangat-hangatnya teman-teman ya. Dia mengambil nama warung kopi, itu ada hak ciptanya. Ya, ini suruh ganti, nggak boleh dong, enak aja kamu pakai nama saya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke dunia informasi teman-teman. Ya. Atau katanya pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan. Contoh misalnya kalian sebuah kantor nih ya teman-teman ya, beli dia paket Office Windows gitu ya, harga anggaplah 3,5 juta gitu satu PC, satu komputer. Dan dia beli lisensi untuk 100 unit komputer. Oke ya, berarti yang legal 100 komputer. Ternyata dia menggunakannya di 120 atau 130 komputer, teman-teman. Dia hak menggunakannya sampai 100 komputer, tapi dia dibuat untuk 120 komputer atau 130. Nah, ini merupakan pelanggaran juga, teman-teman. Pelanggarannya yang mana? Yang sisanya, yang 100 tetap legal, tapi yang sisanya enggak. Itu yang dikatakan ya.
kapasitas penggunaan yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan seterusnya teman-teman. Hak cipta ini. Dan Indonesia paling terbesar teman-teman ya pelanggaran hak cipta ya. Kita belum punya rasa moralitas yang tinggi untuk bagaimana sih menghargai karya orang lain. Orang udah capek-capek buat, diambil seenaknya gitu ya, atau dipakai seenaknya. Tapi kalau kita minta izin itu menjadi sebuah pelanggaran nggak teman-teman? Tidak ya, tidak. Oke, berdasarkan survei yang dilakukan Business Software Alliance teman-teman, BSA ini pada tahun 2001 menempatkan Indonesia pada peringkat 3 di dunia teman-teman. Tahun 2001 peringkat 3. Peringkat 3 apa? Bukan yang baik ya teman-teman. Peringkat ketiga pelanggaran hak cipta. Di dunia internasional peringkat 3, luar biasa. Indonesia teh pinter-pinter ya teman-teman ya. Pinter ngejiplak maksudnya. Baru muncul aslinya tiba-tiba sudah keluar bajakannya. Wah, luar biasa. Nah ini teman-teman ya, peringkat ketiga di dalam pelanggaran hak cipta, hak atas kekayaan intelektual. Ini slide terakhir teman-teman. Tanggung jawab profesi. Pada tahu kita semua itu ada isu-isu yang terangkat, lalu ada kejahatan dunia komputer, maka harus ada yang namanya tanggung jawab profesi. Oke, di sini ada yang dikatakan organisasi profesi di Amerika Serikat seperti Association for Computing Machinery, ACM, dan Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEE. Ini yang terkenal teman-teman ya. Ini kalau kalian baca lebih lanjut ini. Institute of Electrical and Electronic Engineers ini sudah menetapkan kode etik, teman-teman. Ini yang merasa bertanggung jawab profesi. Aduh, kita nih ya seorang profesi informatika atau sistem informasi, itu harus ada kode etiknya. Yang buat siapa? Ini teman-teman ya. Sudah menetapkan kode etik yang menyangkut pelaku profesi dan garis besar pekerjaan yang membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etisnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau ini dilanggar akan ada konsekuensinya, teman-teman? Ada nggak? Bagaimana kalau itu dilanggar? Apakah ada konsekuensinya? Siapa yang mau jawab? Ada konsekuensinya nggak kalau kode etik itu dilanggar? Gana Sakti. Apakah ada konsekuensinya kalau itu dilanggar kode etik? Ketika kode etik telah didasari dengan payung hukum yang jelas, dirasa setiap asosiasi profesi memiliki konsekuensi apabila itu dilanggar, Pak. Oke ya, berarti pada saat itu payung hukumnya jelas, ada undang-undangnya, pada saat itu dilanggar, maka konsekuensinya akan berhubungan dengan hukum pidana atau perdata ya teman-teman ya. Ada hukumnya. Gitu. Tetapi kalau misalnya kode etik yang hanya secara lisan saja, maka konsekuensinya apa? Mungkin tanggung jawab moral saja teman-teman ya, seperti materi-materi kita sebelumnya ya. Tanggung jawab moral saja. Tetapi kalau ada hubungannya dengan undang-undangnya, maka akan terjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara undang-undang. Nah, lalu di kita ada nggak teman-teman? Ada nih teman-teman ya, yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Kalau di luar negeri ada apa? IE itu ya, EI itu. Lalu kalau di Indonesia ada IPKIN ini teman-teman, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer Indonesia. Apa saja isinya itu? Menyangkut kewajiban pelaku profesi. Lalu yang kedua adalah kewajiban sesama umat manusia dalam lingkungan hidup. Diperkuat payung hukum yang dibilang Gana Sakti adalah diperkuat dengan payung hukumnya adalah Undang-Undang ITE, teman-teman. Ya, Undang-Undang ITE. Singkatan apa, teman-teman? Ya, cari sendiri ya, teman-teman ya. Ya, Undang-Undang ITE. Yang jelas belakangnya adalah elektronik itu, ya. Dicari.
Nah, dikatakan di sini teman-teman, serta kewajiban terhadap sesama umat manusia dalam lingkungan hidup, Kurniawan 2020. Ya, sekali lagi, sesama umat manusia dalam lingkungan hidup. Jadi, kita tidak hanya menjadi human text, teman-teman ya, human teknologi, tetapi kita juga harus menjadi yang disebut dengan human touch, teman-teman. Ya, tidak hanya menjadi human teknologi saja, manusia teknologi, tapi kita harus memiliki yang namanya human touch. Ya, itu yang kita harus, bagaimana kita berlaku terhadap sesama manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia dengan adanya teknologi. Jangan sampai kita hanya mengejar teknologinya saja, tapi tidak sisi manusiawinya tidak gitu teman-teman. Itu harus seimbang. Oke.